Halo guys, kembali lagi bersama saya Fitra Salam dari Belajar. Oke, pada video kali ini kita akan membahas dimensi ya. Jadi bagaimana cara kita mengatur lebar maupun tinggi pada CSS itu sendiri. Di sini saya sudah masuk di Visual Studio Code saya. Oke, jadi saya sudah membuat file index.html dan juga style.css. Jadi di sini saya menggunakan external CSS dan saya sudah linkkan ya CSS saya, style CSS. Oke. Jadi gini, di sini saya akan menggunakan tag div. Oke, jadi tag div ini digunakan untuk mengkelompokkan dan mengatur konten lainnya. Itu kalau penjelasan singkat dari div ya sendiri. Nah, saya akan menggunakan dalam stylingnya menggunakan kelas selector. Oke, jadi di Visual Studio Code ini sendiri itu ada cara cepatnya dalam menuliskan kelas selector. Jadi kita tinggal tulis titik, ya kan? Titik. Kemudian nama kelasnya. Kita mau nama apa nih kelasnya? Misalnya namanya dimensi gitu, dimensi. Terus kita bisa klik tab atau enter. Nah, dia otomatis akan buat tag div ini dengan kelas dimensi gitu. Nah, oke, selanjutnya kita langsung menstyling ya. Nah, yang perlu kalian ingat, untuk kelas selector ini sendiri kita memberikan gayanya itu diawali dengan titik, titik, kemudian nama kelasnya itu sendiri. Nah, namanya kan ini dimensi, jadi kita tinggal tulis saja titik dimensi gitu ya. Terus buka kurung tutup kurung kerawal, kemudian kita coba memberikan lebar dan tingginya. Nah, untuk memberikan lebarnya itu kita pakai properti width ya, width misalnya 200 px, 200 px, 200 px. Kemudian tingginya 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 tuh dengan properti height ya, oke bahasa Inggris. Misalnya 100 px. Kemudian kita kasih background color gitu agar kelihatan nih bedanya. Misalnya background colornya pakai warna ini ya, blue violet misalnya. Kita refresh, nah dia akan membuat dimensi dengan lebar 200 px dan tingginya 100 px nih, ya kan? Nah, karena ini satuan unitnya tuh pixel, jadi dia akan ukurannya itu ya akan tetap gitu, akan konsisten gitu. Ya 200 px gitu, mau kita lebarkan si browsernya ini ya, dia ukurannya akan tetap 200 px dan lebarnya 100 px. Itu kalau menggunakan px ya atau pixel. Nah, kita juga bisa menggunakan persen. Nah, kalau persen ini, maka persen ini akan mengikuti lebar si browsernya. Misalnya nih ya, kita kasih lebarnya kita ganti menjadi 100% misalnya. Jadi, lebar dari div kelas dimensi ini, si kelas dimensi ini lebarnya 100%. Ketika kita refresh, nah dia akan lebarnya 100% mengikuti si lebar browser ini. Ketika saya coba saya besarkan, browser ini saya lebarkan, dia lebarnya akan berusaha mengikuti besarnya si browser ini. Dia akan tetap menahan 100%, akan tetap bertahan di 100% gitu. Dia nggak akan berkurang karena kita menggunakan satuan persen. Jadi istilahnya itu responsif lah, atau ukuran itu menyesuaikan si browser nih. Beda dengan pixel. Kalau pixel itu atau px ya, px ini dia akan tetap gitu, ukurannya akan konsisten gitu. Nah, misalnya kita coba tambahin lagi. Jadi di dalam kelas dimensi ini, di dalam div dimensi ini kita ada kelas juga baru. Misalnya kita kasih kotak. Kotak. Kita enter. Nah, kalau sudah kita styling ya biar kalian bisa ngeliat bedanya. Kotak ya. Kemudian lebarnya itu 50% ya. Kemudian tingginya itu 100 px gitu. Dan kita kasih background color misalnya warna hitam gitu. Tag FFF warna putih 0000. Nah, ini warna hitam. Kita refresh. Nah, jadi
si kotak ini berada di dalam ukuran dimensi gitu. Jadi si kotak ini nggak akan keluar dari pembungkusnya ini. Jadi anggap saja ini si dimensi ini itu tuh induknya, induknya. Sementara si kotak ini adalah anak dari si dimensi. Ya, jadi si kotak ini nggak akan keluar dari dimensi ini, soalnya dia berada di dalam kelas dimensi si kotak ini. Jadi ukurannya ini, lebarnya ini 50% ini ya ukurannya ya selebar 50% dari si dimensi ini gitu. Misalnya kalau lebarnya 80%, ya lebarnya ya 80% juga gitu di si dimensi ini. Jadi si kotak ini berada di dalam ya, berada di dalam si dimensi ini gitu, menimpah di atasnya gitu. Tapi tidak akan keluar gitu, tidak akan keluar di si dimensi karena dimensi ini adalah induknya gitu bisa dibilang. Sementara kotak ini adalah parentnya gitu. Karena kotak ini kelas kotak ini berada di dalam kelas dimensi. Jadi gitu ya. Jadi kenapa menggunakan persen maupun pixel, jadi itu bedanya. Kalau pixel px ini ukurannya itu konsisten atau tetap, jadi dia mau mau ukuran si browser ini lebar gede gitu ya, ukurannya segitulah gitu. Sementara kalau persen dia akan berusaha mengikuti ukuran dari si itunya, apa itu, si browsernya ya, px ya. Nah ya, ukuran px gini dia akan tetap tuh, akan berubah, akan mengikuti mengikuti si induknya si kotak ini, dia akan tetap 100 px ya. Oke, mungkin itu aja sih mengenai dimensi, bagaimana cara kita mengatur lebar maupun tinggi ya pada CSS sendiri. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, semoga kalian paham. Oke, kita akan ketemu di video yang akan datang. Terima kasih guys buat kalian semua.